Salam saudara-saudara, saya akan membicarakan kenapa Bung Ade Armando ini sampai dilaporkan oleh JK Yusuf Kala, saudara-saudara, karena banyak sekali pembahasan Ade Armando sepertinya mendiskreditkan ajaran Islam. Misalnya menyenggol beberapa ajaran yang sebenarnya tidak setajam langsung seperti saya. Maksudnya ya nggak ada ampun. Kalau Bang Ade Armando masih bisa berkelit sehingga dia tidak kena hukum. Baik, kita bicarakan video Bang Ade, kemudian ditanggapi oleh Fazlul Imam, anak muda yang saya kira memang pintar di dalam beberapa hal di dalam penguasaan keislamannya. Penjelasan Profesor Mun'im Siri, PhD. Saya merujuk pada penjelasan Profesor Mun'im Siri, PhD. Menurut Mun'im, Al-Quran yang ada saat ini adalah hasil standarisasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri Mesir. Al-Quran versi Mesir ini untuk pertama kalinya dicetak dan diterbitkan tahun 1924. Sebelum diterbitkan, pemerintah Mesir membentuk sebuah komite untuk menyeleksi banyak versi kitab atau mushaf Al-Quran yang beredar. Benarkah Al-Quran yang beredar saat ini adalah hasil revisi tahun 1924? Saya Fazal Imam. Selamat datang di Sekolah Tafsir. Saya akan merujuk kepada buku berjudul Tarikhul Mushaf Asy-Syarif karya Abdul Fattah Al-Qadi. Yang perlu kita tahu, Abdul Fattah Al-Qadi adalah salah satu anggota Komite Tashih Mushaf pasca dicetaknya Mushaf Mesir pada tahun 1924. Ketika percetakan mulai populer di Timur Tengah, mushaf dicetak dengan berbagai warna dan ukuran. Sayangnya, penulisan mushaf rata-rata masih menggunakan resem imla'i. Masa ini berlangsung sangat lama, sampai kemudian seorang ulama pakar qiraat asal Mesir bernama Syekh Al-Mukhallilati menulis dan mencetak mushaf menggunakan kaidah resem Utsmani pada tahun 1891 Masehi. Mushaf ini disebut Mushaf Al-Mukhallilati. Ciri khasnya, penggunaan resem Utsmani, belum ada penomoran nomor ayat dan penulisan tanda waqaf menggunakan tanda kaf, ha, jim, shod, mim, ta. Kekurangannya, fontnya terlalu rapat dan kualitas cetakannya kurang bagus. Maka, pada tahun 1924, Raja Fuad I punya proyek untuk melakukan standarisasi mushaf. Tujuannya, melakukan pembenahan pada Mushaf Al-Mukhallilati. Standarisasi ini meliputi penambahan keterangan jumlah ayat, Makkiyah Madaniyah, penambahan nomor ayat, modifikasi tanda waqaf yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini, penambahan keterangan juz, hizib, rubu, dan ayat sajdah. Jadi, standarisasi mushaf pada tahun 1924 hanya penyisipan keterangan tambahan, bukan menambah atau mengurangi ayat. Mushaf Al-Mukhallilati 1891 dan Mushaf Raja Fuad 1924, keduanya bisa di-download secara utuh di internet. Kalau Bang Ade yakin ada perbedaan isi dalam mushaf yang dicetak tahun 1924, coba bandingkan dan tunjukkan perbedaannya. Baik, ya. Kedua orang, yaitu Saudara Ade Armando dan juga Fazlul Imam, yang mengomentari bahwa Al-Quran ini hasil setelah diseleksi, diperbaiki, terakhir adalah 1924. 1924 itu berbicara tentang kehancuran Islam total sampai hari ini nggak bisa bangkit lagi. Karena ribut masalah itu saja. Baik, sejarah pengumpulan Al-Quran terbagi sebenarnya 3 tahap. Zaman Nabi, hafalan dan tulisan terpisah. Masa Abu Bakar Siddiq, pembukuan pertama akibat gugurnya banyak penghafal Quran. Dan masa Utsman bin Affan, kodifikasi standarisasi dialek ke dalam satu mazhab untuk mencegah perpecahan umat. Karena memang perpecahan Islam itu sudah terjadi di zaman dari awal-awal itu. Makanya Utsman sendiri digorok lehernya di pagi hari, Abu Bakar diracun, Umar dipotong bebek angsa, Ali bin Abi Thalib. Wah, itu orang-orang sesama muslim semua. Nah,
berikut adalah detail sejarah pengumpulannya masa Muhammad. Hafalan, metode utama mengumpulkan adalah hafalan di dada para sahabat, karena Muhammad buta huruf, tidak bisa membaca, ummi. Kemudian tulisan Nabi menunjuk beberapa penulis wahyu, dan termasuk Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib. Itu sekretaris yang paling dekat dengan Muhammad. Tetapi tidak bisa menjamin apakah seluruh ayat Al-Quran itu dan susunan sekarang ini ya baru disamain semua di seluruh dunia, sehingga kebanggaan Muslim, oh kitab suci kami asli karena bahasanya bahasa Arab, sedangkan kalian adalah umat terjemahan, katanya. Ali bin Abi Thalib dan juga Utsman bin Affan sebagai penulis. Di samping itu ada Abu Hurairah, kemudian termasuk Abu Bakar As-Siddiq, dan juga siapa namanya? Aisyah juga meriwayatkan dan menghafal ayat-ayat itu. Lebih kurang dalam perang Siffin itu ada 70 orang penghafal Quran ngek innalillahi. Kemudian ayat-ayat yang ditulis di pelapa kurma, tulang, kulit binatang, batu, dan sebagainya itu dikumpulkan. Nah, kondisi Quran dalam bentuk terkumpul satu buku mushaf utuh karena wahyu masih terus turun dan adanya kemungkinan nasakh itu, yaitu perubahan ayat. Jadi nasakh dan mansuh. Ada ayat yang dinasakh dan mansuhnya itu yang tidak dikenal dalam konsep penulisan Alkitab. Apa yang ditulis itulah, dan tidak ada satu titik pun, iota pun berubah walaupun dunia hancur sekalipun. Itu kata Yesus, bahwa firman itu tetap ada. Kenapa? Karena jaminan kebenaran dari Alkitab itu adalah Tuhan sendiri. Yang kedua, masa Abu Bakar Siddiq, ini masih kembali lagi kepada pengumpulan Al-Quran. Pemicunya adalah Yamamah. Perang Yamamah menyebabkan gugurnya sebanyak sekali penghafal Al-Quran. Kemudian usulan Umar bin Khattab agar pengumpulan Al-Quran tidak hilang. Itu ceritanya, saudara-saudara. Memang luar biasa nih Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan untuk ditulis, sementara Abu Bakar, Umar mengusulkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar bilang, demi Allah saya tidak akan melakukannya, karena Nabi tidak pernah mengumpulkan Al-Quran itu. Tetapi atas desakan terus-menerus dari Umar bin Khattab, kemudian berlanjut, dan sudah ada satu mazhab, lalu disimpan di istri Nabi. Nah, bagaimana pelaksananya? Zaid bin Sabit ditunjuk memimpin proyek ini karena ketelitian dan hafalannya. Hasilnya adalah tulisan yang berserakan dikumpulkan dan tulisan dalam satu mazhab suhuf yang valid dan didukung oleh saksi dua orang yang adil. Nah, itu terbentuknya satu mazhab yang ditulis oleh ketua panitianya Zaid bin Thabit. Kemudian masa yang ketiga, Ustadz dan Ade Armando, bahwa masa Utsman bin Affan, dikodifikasi standarisasi. Pemicunya perbedaan dialek, qiraat. Nah, yang terkenal itu ada 7 qiraat. Fabi ai alai rabbikuma tukadziban. Jadi cara menyanyikan Quran itu beda-beda. Sama dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Boleh kan azan model begitu. Di Quran aja 7 dialek, 7 model menyanyikan Quran. Di wilayah-wilayah Islam yang meluas seperti di Syria dan Irak,
memicu perselisihan itu. Nah, Utsman membentuk tim penyalinan kembali mazhab Abu Bakar ke dalam beberapa mazhab standar yang menggunakan dialek Quraisy. Standar mazhab ini kemudian dikenal sebagai Rasam Utsmani yang lagi dibangga-banggakan oleh setiap dosen tafsir Quran. Semua mengatakan kita ini apa yang ditulis ini sekarang ini adalah Rasam Utsmani. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gitu. Itulah kitab petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, mazhab standar dikirim ke beberapa wilayah, mazhab lainnya dimusnahkan untuk menjaga persatuan. Nah, proses ini memastikan Al-Quran terjaga keasliannya dari zaman Nabi hingga hari ini. Oke, boleh. Tetapi fakta suhuf-suhuf kertas-kertas yang di tangan Ali bin Abi Thalib tidak diserahkan kepada Utsman bin Affan. Walaupun Ali bin Abi Thalib adalah penulis wahyu. Kenapa salah satunya itu adalah surat wasiat Nabi tidak diserahkan kepada Utsman, di mana Nabi sendiri menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti dia. Nyatanya setelah 4 orang, jadi Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, baru kemudian Ali. Ini. Nah, sementara Ali menyimpan beberapa ayat-ayat, bahkan ada 200 ayat yang hilang, yang tidak masuk di Rasam Utsmani sekarang ini. Ada beberapa surat yang terpotong, yang tidak ada. Apa boleh buat? Tetapi Muslim bangga karena asli. Demikian saudara-saudara, saya berharap saudara ini bertobat semua, terima Yesus. Jangan ikutin lagi kitab suci macam begitu. Tuhan Yesus memberkati.